Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sena Ibrahim. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 4 DPJKR dengan NPM 191063107001. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang olahraga akuatik untuk memenuhi tugas biomekanika olahraga. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu ada 5. Yang pertama yaitu hukum Archimedes, yang kedua ada berat jenis, yang ketiga ada titik berat dan titik apung, yang keempat ada perkembangan teknik berenang, dan yang kelima yaitu modifikasi teknik, gerak, dan komposisi tubuh. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu hukum Archimedes. Hukum ini menyatakan bahwa bila sebuah benda berada dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu berat jenis. Apakah itu berat jenis? Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Bila di darat, seseorang mempunyai berat badan dan gaya berat tersebut bekerja tegak lurus ke bawah dan titik tangkapnya adalah pada titik berat badan. Bila seseorang ada dalam air, kecuali gaya beratnya, ia juga mendapatkan gaya yang disebut yaitu gaya apung. Jadi, berat jenis sama dengan gaya berat atau gaya apung. Bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis sama dengan X atau X sama dengan 1. Untuk materi selanjutnya yaitu titik berat dan titik apung. Kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Yang kedua, bila titik berat sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Materi selanjutnya yaitu perkembangan teknik berenang. Nah, dari waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada teknik berenang, yaitu dengan jalan yang pertama, menghasilkan gaya propulsif atau propulsive force yang sebenar-benarnya, dan yang kedua, mengurangi gaya resistan atau retardation menjadi seminimal mungkin. Nah, asas-asas gaya perkembangan yang bertahap pertama yaitu masa alamiah dan yang kedua masa tradisional. Nah, untuk pola gerakan pada masa ini adalah yang pertama kincir atau pedal wheel dan yang kedua roda gerigi atau caterpillar. Nah, di sini yaitu V sama dengan F kali S, di mana F sama dengan frekuensi kayuhan dan S sama dengan panjang kayuhan untuk memperbesar kecepatan renang atau V. Lebih baik memperbesar F daripada memperbesar S. Pada olahraga akuatik, gaya propulsif lebih dominan diperoleh dari gerakan lengan daripada tungkai. Oleh karena itu, proporsi tubuh dengan Basal Index yang besar lebih dianjurkan. Untuk materi yang terakhir yaitu modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Yang pertama, bila badan terlalu besar, harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Kalau keuntungan mekanis atau KM dari sebuah tuas itu adalah lengan kekuatan atau lengan beban. Berarti makin kecil lengan beban, makin besar KM-nya. Yang kedua yaitu saat tangan masuk air atau hand pitch atau hand attack, fleksi tangan interval hook atau juga disebut dengan istilah sudut orientasi. Kalau terlalu kecil, liftnya kurang. Sebaliknya, kalau terlalu besar, tenaga yang dikerahkan terlalu berat atau besar. Cukup sekian dan terima kasih materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.